Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan pengerjaan kami dalam materi investasi di sektor pasar uang. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak A. Muhammad Jazuli SEMM selaku dosen mata kuliah pengantar teori investasi yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tak kunjung disayang-sayang. Dengan itu izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Kami terdiri dari dua orang. Yang pertama ada Felisa Sani Kusuma, dan yang terakhir ada saya, Halimah Sihombing. Sebagaimana yang sudah sebelumnya kita dengar dari presentasi teman-teman kita terlebih dahulu, investasi ini sebenarnya merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengembangkan aset atau kekayaan seseorang. Berbagai jenis investasi tersedia di pasar, mulai dari investasi properti, saham, obligasi, hingga pasar uang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai investasi di sektor pasar uang. Nah, biasanya seringkali ini menjadi pilihan bagi investor yang menginginkan keamanan, likuiditas, dan tingkat resiko yang lebih terkendali. Nah, investasi di pasar uang ini merujuk pada penempatan dana di instrumen-instrumen keuangan jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Pasar uang sendiri adalah pasar yang menyediakan instrumen keuangan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sehingga instrumen yang diperdagangkan memiliki likuiditas tinggi dan resiko yang relatif rendah dibandingkan dengan instrumen lain seperti saham atau obligasi jangka panjang. Kita lanjut ke contoh instrumen yang umum di pasar uang. Itu ada 5 ya: deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, commercial paper, dan obligasi jangka pendek. Nah, kita bahas nih satu-satu nih teman-teman. Untuk yang deposito berjangka, ini tuh instrumen di mana dana ditempatkan di bank dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunganya tetap. Deposito berjangka ini biasanya memiliki jangka waktu 1 bulan hingga 12 bulan. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman aku, jadi ketika kita memasukkan atau menanamkan uang itu di satu bank ya gitu ya, di satu bank dengan tingkat bunga tertentu sesuai perjanjian dan sudah menentukan juga jangka waktu deposit ini, nanti akan diberikan hasilnya itu di akhir. Jadi uang pokok dan bunganya itu akan diberikan di akhir. Kemudian yang selanjutnya itu ada sertifikat Bank Indonesia. Eh, Instrumen ini tuh diterbitkan resmi oleh Bank Indonesia dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, SBI biasanya memiliki jangka waktu 1 bulan hingga 3 bulan, dan ini tuh lumayan singkat ya teman-teman. Kemudian ada surat berharga komersial, itu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendeknya. Terus yang terakhir tuh ada obligasi jangka pendek, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jangka waktu yang biasanya kurang dari 1 tahun. Oke, kemudian kita masuk ke resikonya. Sebagaimana yang udah disampaikan juga ya teman-teman, sebenarnya investasi itu juga punya resiko gitu. Nggak ada investasi yang tidak beresiko. Tapi uniknya adalah di investasi jangka panjang ini tuh resikonya itu lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Yuk kita eh, bahas sama-sama ya. Yang pertama tuh ada resiko suku bunga. Suku bunga itu sangat mempengaruhi nilai investasi di pasar uang. Kalau suku bunganya naik, maka harga instrumen berpendapatan tetap seperti obligasi jangka pendek atau SBI tadi tuh bisa turun. Nah, sebaliknya jika suku bunganya turun, nilai instrumen tersebut bisa naik. Oleh karena itu, investor di pasar uang harus selalu memantau pergerakan suku bunga agar tidak terkena dampak negatif yang signifikan. Kemudian ada juga resiko inflasi. Maksudnya tuh inflasi itu dapat menggerus daya beli hasil investasi. Meskipun instrumen pasar uang memberikan bunga atau keuntungan, jika inflasi lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diperoleh, maka investor akan kehilangan nilai real dari uang yang diinvestasikannya. Contoh nih teman-teman, kalau inflasi itu berada di angka 5% dan investor mendapatkan bunga deposito sebesar 4%, maka secara real investor mengalami penurunan daya beli. Kemudian itu ada resiko gagal bayar. Sebenarnya ini resikonya eh, nggak sering terjadi gitu ya teman-teman. Ini tuh dapat terjadi jika penerbit instrumen pasar uang seperti perusahaan atau lembaga keuangan gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pokok atau bunga instrumen tersebut.
Kemudian selanjutnya tuh ada resiko reinvestasi. Resiko reinvestasi ini muncul ketika instrumen jangka pendek jatuh tempo dan investor harus menginvestasikan kembali dana tersebut. Nah, jika suku bunga pada saat itu lebih rendah dari sebelumnya, maka investor mungkin akan mendapatkan pengembalian yang lebih rendah dari investasi berikutnya. Nah, resiko ini sebenarnya cukup signifikan di pasar uang karena memang instrumen yang diperdagangkan memiliki jangka waktu pendek sehingga investasi harus terus-menerus di rollover. Nah, tadi kan kita udah bahas resiko nih. Kita lanjut ke apa keuntungan investasi di pasar uang. Yang pertama tuh udah pasti ya teman-teman itu likuiditasnya tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah eh, dapat dicairkan kapan saja setelah jatuh tempo. Nah, instrumen pasar uang umumnya memiliki jangka waktu yang sangat singkat kan tadi. Ini tuh membuat investor dapat dengan mudah mencairkan investasinya kalau dia butuh dana dalam waktu cepat. Contoh tuh deposit ya, deposit berjangka. Itu bisa dicarikan kapan aja setelah jatuh tempo dan instrumen lainnya seperti SBI juga memiliki pasar sekunder yang aktif sehingga dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Kemudian resikonya tuh lebih rendah. Instrumen pasar uang ini fluktuasi harganya tuh lebih kecil. Ini tuh disebabkan karena jangka waktu instrumen yang pendek serta sifat instrumen yang lebih stabil. Sebagian besar instrumen pasar uang diterbitkan oleh entitas yang memiliki reputasi baik, seperti pemerintah atau perusahaan besar dengan rating kredit yang tinggi. Karena itu investasi di pasar uang cenderung lebih aman ya. Kemudian keamanannya tuh relatif tinggi. Nah, itu kayak tadi tuh SBI sama obligasi jangka pendek itu diterbitkan oleh pemerintah atau institusi yang besar. Jadi itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Jadi kayak sangat kecil kemungkinan untuk gagal bayar gitu. Dan yang terakhir itu ada pengembalian yang stabil. Meskipun return dari investasi di pasar uang itu sebenarnya nggak setinggi investasi di pasar modal ya. Instrumen pasar uang yang diberikan pengembalian lebih stabil dan dapat diprediksi. Sebagai contoh nih teman-teman, deposito berjangka memberikan bunga yang tetap dan dapat dipastikan pada saat awal investasi, sehingga investor dapat merencanakan keuangannya yang lebih baik. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Feli. Oke, dari penjelasan Halimah tadi, sebenarnya siapa sih yang cocok untuk berinvestasi di pasar uang? Yang pertama, itu adalah investor yang menginginkan instrumen yang relatif aman. Kenapa begitu? Karena pasar uang itu cenderung memberikan resiko yang rendah dan cocok untuk mereka yang tidak ingin mengambil resiko besar dalam berinvestasi. Mereka yang lebih mengutamakan keamanan modal dan dibandingkan return yang tinggi itu bakalan lebih cocok untuk berinvestasi di pasar uang. Untuk yang kedua itu ada investor yang mencari likuiditas tinggi untuk mengelola kebutuhan keuangan jangka pendek. Karena likuiditas yang tinggi, pasar uang ini tuh ideal untuk investor yang membutuhkan akses cepat ke dana mereka dalam waktu singkat, misalnya dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya ada investor yang menginginkan diversifikasi dalam portofolio investasi mereka. Hal itu karena pasar uang bisa menjadi bagian dari portofolio investasi yang lebih besar untuk menyeimbangkan risiko dari aset yang lebih volatil, seperti saham. Selanjutnya ada strategi investasi pasar uang. Yang pertama itu ada diversifikasi instrumen. Investor yang bijaksana akan menyebarkan dananya ke berbagai instrumen pasar uang seperti deposito berjangka, commercial paper, dan obligasi jangka pendek. Dengan diversifikasi, investor dapat mengurangi risiko sekaligus memaksimalkan imbal hasil. Nah, untuk yang kedua itu ada mengelola suku bunga. Biasanya investor yang cermat memperhatikan kebiasaan moneter yang diterapkan oleh bank sentral karena perubahan suku bunga dapat mempengaruhi imbal hasil instrumen pasar uang. Menguji suku bunga yang lebih tinggi pada deposito berjangka dapat memberikan keuntungan lebih besar di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi. Untuk yang ketiga itu ada menyesuaikan dengan profil resiko masing-masing investor. Setiap investor itu sendiri memiliki toleransi resiko yang berbeda-beda. Nah, bagi mereka yang sangat konservatif, investasi pada instrumen pasar uang mungkin menjadi pilihan yang utama. Namun bagi yang menginginkan sedikit lebih banyak risiko dan imbal hasil, itu bisa menyeimbangkan investasi pasar uang dengan aset yang lebih berisiko seperti obligasi atau saham. Selanjutnya ada pasar uang investasi versus instrumen lain. Yang pertama ada pasar uang versus obligasi, di mana obligasi itu memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan pasar uang investasi dan
resiko yang lebih tinggi, serta likuiditas bervariasi yang cenderung liquid. Obligasi juga menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dan untuk investasi yang lebih jangka panjang. Yang kedua ada pasar saham dibandingkan dengan pasar uang investasi. Untuk pasar saham itu sendiri memiliki resiko yang lebih tinggi, return yang jauh lebih tinggi juga, lalu lebih liquid, volatil, dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal investasi jangka panjang bagi mereka yang ingin pertumbuhan modal dibandingkan dengan pasar uang investasi. Selanjutnya ada deposito berjangka. Jika dibandingkan dengan pasar uang investasi, deposito berjangka itu sendiri resikonya lebih rendah karena dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan di banyak negara. Namun deposito berjangka itu kurang liquid jika dibandingkan pasar uang dan memiliki return yang tetap. Mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan salah kata kami mohon maaf. Semoga presentasi dari kami bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.